Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma'anta bi nikmati rabbika bi majnun amma ba'du. Alhamdulillah, saya akan mengkaji kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling paripurna atau paling sempurna. Mungkin kali ini saya akan membaca di dalam muqaddimahnya saja, di mana kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah ulama besar yang tinggalnya di Makkah, tepatnya yaitu di Rusaybah. Dan alhamdulillah, dulu pada saat kita haji sempat sowan kepada beliau, dan ini diantara kitab yang saya peroleh beliau, dan alhamdulillah dibeli 9 kitab diantara kitab karangan-karangan beliau itu. Untuk itu saya baca di dalam muqaddimah ini, dan muqaddimah itu sekaligus menjadi sebuah gambaran dari isi secara keseluruhan daripada kitab ini. Untuk itu mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang menjadi Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatih. Wassalatu wassalamu, sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita, sayyid kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatih, sebagai pembuka, lima ughliqa, terhadap sesuatu yang tertutup, wal khatimi, dan sekaligus sebagai penutup, lima sabaqa, terhadap sesuatu yang sudah dahulu, nasiril haqi, menjadi penolong kebenaran, bil haqi, dengan kebenaran, wal hadi, sebagai petunjuk atau yang menunjukkan ila siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus, wala alihi, dan mudah-mudahan sholawat ini juga tertuju kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan para sahabat-sahabat Nabi, haqqa qadrihi, dengan sungguh-sungguh merupakan anugerahnya Nabi, wa miqdarihi, dan miqdar atau derajatnya Nabi al-azimi, yang sangat agung atau mulia. Ini yang disebut dengan sholawat fatih. Jadi beliau di dalam karangan kitab ini, yaitu Muhammad Insanul Kamil, memulai dengan muqaddimahnya, diawali dengan yaitu memuji kepada Allah, yang kemudian dikaitkan, ditaklukkan dengan sholawatul fatih. Mudah-mudahan kita semua akan selalu mendapatkan inayah dan hidayah Allah, dan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Innal inayatah, sesungguhnya saya artikan inayah itu melestarikan, bisairatin nabawiyati, akan yaitu sejarah kenabian atau sirah nabawiyah, sejarah hidup kenabiannya Rasulullah SAW, wal ihtimama, dan perhatian biha, dengan sirah nabawiyah, perhatian yang besar terhadap sejarah kenabian itu, qad tanawalathu al-kutab, telah menjadi perhatian oleh para penulis-penulis. Hu, akan ihtimam, jadi perhatian secara urgen, ya, perhatian. Jadi bahwa sirah nabawiyah itu menjadi sebuah perhatian yang sangat sentral, yang sangat urgen oleh para al-kutabu, oleh para penulis-penulis. Min nawahihi, dari segala sisi-sisinya, sisi-sisi
keutamaan, ya, keistimewaannya. Al-mukhtalifati yang berbeda-beda. Artinya bahwa kitab Sirah Nabawiyah ini telah menjadi sebuah objek yang sangat fundamental, yang sangat kuat, menjadi sesuatu yang urgen bagi penulis-penulis tentang sejarah Nabi dari sisi-sisinya para kutab, para penulis al-mukhtalifati yang berbeda-beda. La fil lughatil arabiyyah, tidak hanya bahwa penulis-penulis itu atau tulisan-tulisan ini di dalam bahasa Arab wal Farisiyah dan bahasa versi saja fakot, bahkan bahwa Sirah Nabawiyah ini juga ditulis fi katsirin minal lughatil arabiyyati, yaitu banyak sekali dari bahasa-bahasa barat. Wa min bainiha, dan itu sebagian daripada, yaitu minal lughatil gharbiyah, sebagian daripada bahasa-bahasa orang barat itu al-injilisiyatu, adapun bahasa Inggris. Allati yang ya, adapun bahasa Inggris itu adalah aktsarul lughatil gharabi. Jadi kebanyakan bahasa-bahasanya orang-orang barat. Jadi ternyata bahwa karya sejarah Nabi Muhammad ini menjadi sebuah konsentrasi bidikan penulis-penulis barat. Artinya tidak hanya penulis Arab saja, tapi penulis-penulis barat juga banyak. Ihtimaman, dengan sangat memperhatikan bil janabin nabawi, akan sosok, yaitu kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Sirah Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi itu menjadi sesuatu yang penting untuk diteliti oleh penulis-penulis barat. Sosok beliau, sosok yang sangat fenomenal, sehingga banyak sekali penulis-penulis barat itu melakukan riset, penelitian sejarah terhadap kesempurnaan sosok seorang Nabi Muhammad SAW. Fa innaha, maka sesungguhnya ya bahasa Inggris ya itu waniyatun, banyak sekali, kaya, artinya banyak, bikutubin, dengan kitab-kitab itu bahasu, yang membahas anis sairoti, tentang sirahnya, Sirah Nabawiyah, anis sirotin Nabawiyah, tentang yaitu perjalanan hidupnya Nabi. Jadi bukan sairah ya, bisirotin Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, sirah. Jadi bacaannya adalah sirah. Itu bahasu anis sirah. Jadi ternyata bahasa Inggris itu adalah bahasa yang banyak digunakan oleh penulis-penulis. Ya, banyak sekali tulisan-tulisan kitab yang membahas tentang Nabi itu, tentang Sirah Nabawiyah, tentang sejarah Nabi itu banyak sekali di bahasa Inggris kan. Li'anna katsiran min mu'allifil gharabi. Li'anna katsiran, karena kebanyakan min mu'allifil gharabi, dari pengarang-pengarang barat itu badzalu, telah mencurahkan, telah memberikan wayatajuhim, puncak semangat mereka. Jadi mereka penulis-penulis barat itu ketika menulis tentang sejarah kehidupan Nabi itu betul-betul dicurahkan, betul-betul serius mereka memperhatikan, sehingga fa'alafu, sehingga mereka mengarang siapa mu'allifil gharab, kutuban, kitab-kitab, buku-buku fi siratin Nabi, tentang Sirah Nabawi, yaitu sejarah Nabi al-amini, sebagai manusia yang sangat terpercaya.
Wa aqamu, dan mereka juga mengajukan atau mendatangkan atau menghadirkan hujajan balighatan, argumentasi yang sangat luas ala udmati Rasulillah atau ala azmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala azmati Rasulil Islam alaihi salatu wassalam, atas keagungan utusan Islam, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarafu, dan mereka mengakui, penulis-penulis barat itu mengakui akan apa? Bima, dengan sesuatu, lin nabi, yang ada pada diri nabi. Apa yang ada pada diri nabi itu minal fadli, di mana nabi itu merupakan bagian daripada karunia Allah. Sebagai apa nabi sebagai karunia Allah itu? Di dalam apa? Fi tahriril mujtama'i, di dalam membebaskan masyarakat, min madzahiril ubudiyyati, dari lahirnya kebudakan, wa taqlidi, dan tradisi-tradisi jahiliyah. Nabi juga mengentaskan wa min robokatid dhilli wal hawani, dari tali kehinaan dan kerendahan. Jadi ini yang membuat terpesona betul penulis-penulis barat untuk meneliti terhadap sosok seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat tertarik betul kepada sosok Nabi, sehingga atas ketertarikan itu mereka melakukan riset, penelitian secara detail, dan juga mendatangkan argumentasi, dalil-dalil sebagai hujah untuk kemudian menyimpulkan bahwa sosok Nabi itu adalah sosok yang sangat luar biasa, manusia yang sangat peduli secara kemanusiaan kepada siapapun. Bahkan beliau itu mengakui, orang-orang barat itu, bahwa sosok seorang Rasulullah adalah sosok manusia yang betul-betul perhatiannya kepada manusia itu luar biasa, di mana dia telah membebaskan sistem-sistem perbudakan, ya, di mana beliau juga membebaskan dari tradisi-tradisi jahiliyah, dari setiap hal-hal yang terkait dengan kerendahan manusia itu betul-betul diperjuangkan oleh Nabi untuk dibebaskan, sehingga ia menjadi tertarik. Tokoh sebesar Nabi, seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya tokoh itu kan duduk manis sambil menunggu pelayan-pelayannya, ya, untuk melaporkan, tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga waqala, dan berkata siapa ba'duhum, sebagian mereka, ya, sebagian mereka itu artinya para sejarawan, inna da'watahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rafa'at, telah mengangkat, telah mengentaskan apa dakwanya Nabi, al ummata, akan umat, mengentaskan min hadidis syaqai, dari kerendahan, ya, dari kerendahan akan celakanya manusia, menuju ila auji sa'adati, kepada puncak kebahagiaan. Jadi dakwah Nabi adalah dakwah di mana dia mengentas. Jadi misi Nabi itu adalah mengentas manusia dari kerendahan dibawa kepada yaitu kemuliaan. Dari nanti hidup, ya, yang celaka, dari hidup celaka mau diajak oleh Nabi kepada puncak kebahagiaan dan keselamatan. Fi sininin ma'dudatin, dalam tempo waktu bertahun-tahun. Wa in kanat, sekalipun ada apa dirasatuhum, studi mereka, studi yang dilakukan oleh al-kutab, penulis-penulis barat itu, wa kutubuhum, dan tulisan-tulisan mereka. Kalau tulisan itu bahasa Arabnya kitab, tapi katabatun. Jadi wa kutubuhum, dan kitab-kitab mereka, artinya buku-buku mereka,
Sekalipun bahwa studi para penulis-penulis barat dan buku-buku yang dihasilkan orang barat itu latahlu, tidak pernah lepas mindasin dari semacam kebohongan, basimin dan racun. Tentu itu bagian daripada cara ya, kalau selama orang itu tidak Islam itu sulit mungkin untuk mengakui. Sekalipun dia itu berusaha objektif, tapi tetap tidak bisa objektif. Karena ini ada kaitannya dengan misionaris ini jelasnya ya, ada misionaris. Ini repotnya. Sekalipun seorang yang sangat objektif, tapi kalau di jiwanya ada misionaris itu ya tetap namanya misionaris itu tetap dia dari sisi kehebatan, tapi sisi yang lain dia pasti akan memasukkan bagian-bagian ya untuk melemahkan. Sehingga di dalam kajian mereka, sekalipun kajian-kajian itu objektif, tapi tidak sedikit kajian-kajian itu dengan dalil-dalil hujah yang kuat, tidak sedikit bahwa mereka juga menyisipkan ada kebohongan-kebohongan, ada racun-racun yang memang berusaha ditebar di dalam karya-karya mereka. Makanya itu hati-hati ketika Anda membaca sebuah karya ya orang yang bukan seorang muslim itu, maka Anda harus hati-hati dan harus teliti, karena ini terbukti ya, dulu para penulis-penulis sejarawan kalau non muslim itu kebanyakan seperti itu. Mohon maaf. Walidha, oleh karena itu fa innahu, maka sesungguhnya layan bagi tidak diperkenan khalqus siqatil mutallaqati, tapi juga tidak diperkenankan mencabut kepercayaan secara mutlak alaiha atas dirasa, atas studi mereka. Tapi sekalipun mereka itu telah menyisipkan benih-benih racun, kebohongan-kebohongan di dalam karya-karya mereka, itu layan bagi khalqus siqah, tidak diperkenankan ya terhadap karya-karya itu kita khalqus siqah, menarik kepercayaan secara mutlak. Jadi tidak kemudian kita tidak percaya secara keseluruhan terhadap karya-karya itu, tetap kita harus pintar. Maka itu bagi para pemula ya, saya khususkan, saya ingatkan bagi para pemula pembaca sejarah, kalau itu yang ngarang adalah orang-orang barat atau orang-orang liberal, bahwa Anda harus hati-hati punya fondasi dasar yang kuat ya. Karena tidak sedikit bahwa penulis-penulis non-muslim itu berusaha menyisipkan tadi. Tetapi tidak kemudian kita antipati terhadap tulisan-tulisan itu. Karena boleh jadi bahwa keterbukaannya itu ya, boleh jadi kritikan-kritikan itu boleh jadi menjadi masukan dan sekaligus mencerdaskan kita di dalam melihat dan menganalisa terhadap buku sejarah. Maka itu perlu kita lakukan perbandingan-perbandingan ya, terutama dengan kitab-kitab yang lain. Wa mahma katabal kutab, wa mahma, dan ketika katabat telah menulis siapa al-kutabu, para penulis-penulis itu, wa malau, dan telah mengisi, telah memenuhi mereka para kutab butunal asfari, akan isi kandungan daripada yaitu lembaran-lembaran kertas tadi, wal mujallidati, dan jilid-jilid kitab. Ketika mereka sudah menulis ya, telah menorehkan tulisan di dalam lembaran-lembaran itu, bifadho ini akan keistimewaan baginda Rasulullah SAW. Sekalipun mereka ahli ya, orang-orang barat itu menulis bagaimana sosok seorang Rasulullah SAW tentang keutamaan, tapi mereka fahum ajizun, mereka masih ajiz juga, masih lemah ya. Sekalipun itu seorang peneliti yang hebat, sekalipun seorang penulis yang sangat empiris, yang selalu melakukan dengan kajian-kajian dan penelitian ya, tetapi selama itu ya, kutab para penulis-penulis itu masih belum muslim, dia kan tidak pernah tidak pernah mengakui kan secara mutlak kepada kebesaran. Hanya dilihat dari sisi-sisinya saja, itu luar biasa seperti ini, akhlaknya luar biasa, jiwanya seperti ini. Itu hanya sebatas itu. Lain dengan ketika bahwa karya itu ditulis oleh
seorang muslim. Ketika tulisan tentang Sirah Nabawiyah itu ditulis oleh seorang muslim, ketika dia tidak bisa mengungkapkan akan sosok seorang nabi, pasti beliau akan menggambarkan dengan kata-kata yang tidak tergambar, dengan kata-kata yang luar biasa. Jadi fahum ajizuna, mereka tetap juga lemah. Bahkan wa muqassiruna, mereka sangat kurang, atau muqassirun, dan dia melakukan pemotongan, memotong fi hasri jami'i ma. Nah, ini pada fi hasri ma, di dalam membatasi seluruh dari ma akan sesuatu li hadrati yang ada pada diri Nabi. Jadi mereka juga akan berusaha muqassir, melakukan editing, melakukan cutting, mengkat di dalam hasri, membatasi dari seluruh apa yang ada pada diri Nabi. Dia akan berusaha muqassir, dia akan muqassir. Jadi mungkin saking istimewa Nabi, karena dia tidak dilandasi oleh keimanan, berusaha muqassiruna, mereka melakukan taksir, mengurangi, mengediting. Kalau editing itu biasanya memperbaiki, tapi tidak, ini mengurangi. Dari apa yang dihadrati ma akan sesuatu li hadratihi yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Minal ausofi, diantara dari sifat-sifat Nabi al-hamidati yang terpuji, wal khisali, dan perilaku Nabi at-thayyibati yang baik, al-dhahirati at-thayyirati yang suci. Bahwa maka padahal Nabi itu alaihissalam qad balagha, telah sungguh mencapai siapa Nabi, mencapai aujal kamali, akan puncak kesempurnaan, al-insani, ya, yang bersifat kemanusiaan. Jadi Nabi itu adalah sosok seorang manusia sempurna yang sudah mencapai kesempurnaan secara kemanusiaan. Haitsu istafahu rabbuhu litablighi risalatihi al-ilahiyyah. Haitsu istafahu, di mana atau ketika istafahu telah memilih kepada Nabi Muhammad SAW, siapa Rabbuhu, Allah Subhanahu wa taala, memilih dalam rangka litablighi risalatihi al-ilahiyyah, dalam rangka untuk menyampaikan risalah, ya, risalahnya Nabi al-ilahiyyah yang bersifat ketuhanan. Jadi Nabi adalah manusia sempurna. Kesempurnaannya Nabi itu ditandai di mana Nabi dipilih, ya. Namanya dipilih itu berarti kan orang hebat, pilihan, yang tidak semuanya dari manusia itu dipilih oleh Allah. Lebih-lebih Allah memilih bukan sekedar memilih untuk apa, tetapi untuk menyampaikan risalah ketuhanan. Ini berat, risalah ketauhidan. Masya Allah, kalau bicara akidah itu Masya Allah, lebih-lebih adalah risalah beliau untuk menyampaikan risalah ketuhanan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bukan orang hebat. Bahkan dan ada siapa Nabi itu layantiku, tidak pernah ngomong, Nabi tidak pernah berucap, berkata anil hawa, dari sumbernya dari keinginan atau dari hawa nafsu. In huwa, akan tetapi huwa, adapun Nabi itu ngomongnya illa wahyuha, kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Sehingga waqad asna, sungguh telah memuji alaihi, kepada Rasulullah SAW, siapa Rabbuhu, yaitu Tuhannya, dalam ini Allah. Faqala, kemudian berkata Allah, dawuh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin adzim, di atas, ya, la'ala khuluqin, di atas akhlak adzimin, yang paling agung. Jadi Nabi itu adalah manusia yang punya akhlak di atas, ya, di atas, dengan akhlak yang sangat mulia dan agung. Wa qala, dan dawuh siapa azza min qail, itu zat yang maha mulia, min qailin, dari, yaitu dari zat yang mengatakan. Walau kunta, ini sebagai bukti dalil di dalam Al-Quran. Walau kunta, andaikan ada siapa engkau Muhammad,
fadhon keras, walidul qalbi dan tebal hatinya. Artinya keras hatinya. Andaikan kamu punya jiwa, punya sifat yang keras hati, pastilah fadhu, maka akan berlarian, akan menjauhi mereka min haulika, dari sisimu. Tapi karena engkau punya kelembutan, punya akhlak yang mulia, di mana kamu sabar dengan akhlakmu itu ketika menghadapi beraneka ragam manusia yang kamu hadapi, mulai dari orang yang jahat, orang yang selalu akan membunuhmu, orang yang membulimu, yang menghinamu, dan kamu tidak membalas dengan yang sepadan dengannya, sehingga atas akhlak muliamu itulah kemudian risalah ilahiyah ini berhasil tersampaikan dan Islam menjadi agama yang besar. Itu karena perjuangan Rasulullah SAW. Andaikan Nabi Muhammad berjiwa kasar keras, setiap orang menghina Nabi langsung dibunuh, ada orang mencela Nabi langsung dibunuh, bagaimana mungkin Islam akan bisa diterima, akan menjadi besar. Maka ini juga sebagai pelajaran buat kita. Ketika Nabi dihina, ya diejek macam-macam. Nabi saja ketika beliau sendiri dihina, beliau dengan kesabaran, ya sudah, kita sadar, kita adu aja argumen, kita ajak diskusi, kita ajak itu diskusi, bermujadalah tentang Nabi, ya. Atau kita berikan petunjuk mereka ketika ada orang yang menafikan akan sosok seorang Nabi, yang melemahkan kepada Nabi. Ini cara-cara di antara Islam besar dan cara Nabi sebagai pengemban risalah al-ilahiyah ini. Beliau dengan tangan jiwa yang sabar, bukan dengan kekerasan, ya, bukan dengan kekerasan. Sedikit-sedikit kita balas dengan balasan yang menyakitkan. Tidak sedikit-sedikit kemudian kita bakar mereka. Tidak. Maka ini ajarkan, ya, ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Sebab itu andaikan Nabi itu keras cara menyampaikan ajaran risalahnya ini, pasti katanya Allah lan faddu, pasti buyar, mesti tidak ada yang mendekat min haulika, dari ini. Nabi saja luar biasa, Ustaz. Ya, pengikutnya ya tentu kita tidak terima, ya, ketika Nabi diajak, itu wajib. Tetapi kemudian apakah harus kita perangi mereka? Ini pertanyaan besar. Ya, selama masih bisa dilakukan dialog, pendekatan, harmonisasi, ya kita lakukan dengan cara-cara itu. Kalau masih kita bisa membuat aturan-aturan hukum, ya, tentang bagaimana batas-batas orang itu masuk ke dalam penistaan agama, penistaan terhadap simbol-simbol agama, itu termasuk di mana batas-batasnya kita sepakati. Wa amsalu hada kasiratun, wa amsalu hada, dan adapun contoh-contoh ini itu kasiratun, banyak, fi a'dhami kitabin, di dalam kitab-kitab yang agung, yang besar, bahwa hal-hal yang terkait dengan hujah ini banyak sekali. Wa afdhul khitabin, yang menjadi khitab yang paling afdol. Khitab itu artinya apa ya, semacam beban hukum, perintah yang paling afdol. Fa kharaja an tuqil basyari iso akamalati bitamami. Fa kharaja an tuqil basyari. Fakhoroja, maka keluar dari kuasa, dari kemampuan secara manusia, ihso'a, akan membatasi atau meliputi akan kesempurnaan Nabi bitamamiha, dengan kesempurnaannya akan kamulat, sempurnalah apa mahasinuhu, kebaikan-kebaikan Nabi. Falau ada, andaikan memberi Nabi as-sinar, yaitu sinar terang, lil badri, kepada bulan purnama, inda tamami, ketika sempurnanya bulan purnama, lam yahsaf, maka tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah sakit
Ya khusuful qamar itu kan termasuk tidak akan pernah kena gerhana. Wa ala nafsi wasifihi, dan atas wa ala tafannuni, tafannun ya, wa ala tafannuni wasifihi, dan atas macam-macam orang yang mensifati Nabi, biwasfihi, dengan sifatnya Nabi, yafna zaman, sampai habis zaman ini. Wafihi, dan di dalam keagungannya Nabi, malam Yusuf, tidak akan pernah bisa mensifati Nabi. Jadi saking sempurnanya Nabi, sepanjang zaman ini kau mau mensifati tentang sifat-sifatnya mulia Nabi, maka tidak akan mampu. Umpamanya mau menjelaskan tentang sifat kemuliaannya Nabi, ditulis, ditorehkan mulai dari awal diciptakannya manusia itu sampai kemudian kiamat, itu tidak akan pernah selesai untuk menceritakan tentang kesempurnaan sifat-sifat Rasulullah SAW. Wa kullama taqaddama al-insanu, dan ketika sudah maju al-insanu, manusia fil hadarati, di dalam peradabannya, wa khoto, dan selangkah, wa khoto khotwatan, dan maju selangkah, wa khoto, dan melangkah apa manusia khotwatan selangkah, fi halabatir roki, di dalam hamparan kemajuan, wa su'ada, dan naik darajatan derajatnya, fi sulamil irtiqai, di dalam tangga-tangga kemajuan, adroka, maka akan menemukan bi qadri ittisali afatihi al-fikriyah, bi qadri ittisali afaki, sesuai dengan ya kadar, bi qadri ittisali afakihi, sesuai dengan kadar luasnya afakihi, cakrawala al-fikriyati, yang bersifat pemikiran. Ma akan Rasulullah li Muhammadin, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, minal abadi al-baydoi, dari jasa yang terang benderang, alal insaniyati, atas kemanusiaan, jamaah, secara keseluruhan. Ini jadi peradaban ini maju ya. Ketika peradaban ini sudah maju, wa khotwatan, langkah demi langkah, dan fi halabatir ruqi, menuju kepada kemajuan, dan wasu'ada, dan akan naik posisi derajatnya dengan tangga-tangga kemajuan, maka itu adroka ya, adroka bi qadri ittisa'afaki, maka kemudian ya, karena kemajuannya teknologi, kemajuan orang mulai berpikir, kemajuan peradabannya manusia, maka akan adroka, kan bisa menemukan kadar luasnya pemikiran, cakrawala pemikiran manusia terhadap Nabi, daripada jasa-jasanya Nabi secara kemanusiaan. Jadi mesti ada nanti pada akhirnya orang itu akan menemukan, akan memperoleh, akan mendapatkan, bukan kesimpulan masih ya kalau kesimpulannya adalah Nabi adalah manusia paling sempurna. Ketika peradaban semakin maju, langkah demi langkah semakin maju, tangga-tangga kemajuan, maka pasti nanti orang akan selalu berkembang dengan pemikiran-pemikirannya, maka pasti nanti akan ketemu, akan menemukan apa yang ada pada diri Nabi, daripada apa, jasa-jasa kepada kemanusiaan luar biasa. Ya sekarang aja satu misal, Nabi itu Masya Allah, hak-hak kemanusiaannya Nabi ini, cobalah kalau orang-orang HAM itu kalau mau belajar HAM nggak usah kemana-mana, cukup bukalah Sirah Nabawiyah, yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW. Nggak usah belajar dari buku-buku Barat, sudah tokonya cukup Nabi. Kalau betul-betul bahwa pemikiran cakrawala Anda itu adalah cakrawala pemikiran yang sudah
maju dan mencapai puncak kemanusiaan. Maka cukup dengan belajar sirah nabawi, ya, belajar sirah nabawi bagi orang-orang yang aliham, di mana perjuangannya Nabi luar biasa kepada orang-orang minoritas itu ya. Nabi juga melindungi kepada orang-orang non-muslim. Nabi juga membebaskan perbudakan. Nabi membela kaum wanita. Nabi membela kepada orang-orang yang du'afa. Coba dilihat, hampir semua kan itu semua ditangani oleh HAM kan. Nah, tentu sekarang manusia tingkat cakrawala pemikirannya itu kan semakin berkembang. Apa yang ada pada diri Nabi ketika Anda membuka tentang sirah nabawiyah, maka Anda akan mengatakan terima kasih kepada Nabi, seorang manusia yang berjasa terhadap kemanusiaan. Pasti Anda akan berterima kasih kepada Nabi. Tidak usah buka Quran, membuka sejarahnya saja tentang sepak terjangnya Nabi yang terkait dengan kemanusiaan. Bagaimana beliau melakukan pembelaan luar biasa atas nama manusia. Nabi itu luar biasa. Waqad madha, dan sungguh telah lewat, ala intiqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas perpindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya wafat Nabi itu sudah lewat. Di mana Nabi ila rafiqil a'la, menuju rafiqil a'la, yaitu maksudnya menuju kepada Allah. Sudah lewat waqad madha, dan sungguh telah lewat, ala intiqali Rasulullah, atas perpindahan Rasulullah, perpindahnya ila rafiqil a'la, menuju Allah, arba'ata asyara qarnan, sekitar 14 abad yang lalu. Wala tazalu, dan tidak pernah berhenti apa azmatuhu, keagungannya Nabi. 14 abad yang lalu loh Nabi itu beliau hidup. Tetapi bicara masalah Rasulullah, bahwa keagungannya Nabi itu tidak pernah usai. Wala tazalu, tidak pernah hilang apa uzmatuhu, keagungannya Nabi, mil al-qulubi, memenuhi hati manusia. Seakan-akan kan Nabi itu Masya Allah masih terngiang-ngiang, apalagi orang yang mencintai Nabi, apalagi orang yang iktidak, ya, mengambil tauladan kepada Nabi, apalagi orang ahli sholawat. Masya Allah. Maka kebesaran Nabi, keagungan Nabi itu akan selalu melekat di dalam sanubarinya, memenuhi hatinya, wal asma'i, dan telinga-telinganya dan pendengaran-pendengarnya, dan tidak hentinya zikrohu, ingat kepada Nabi, selalu ingat terus. Padahal itu 14 abad yang lalu. Selalu ingat nasyidul hayati dhaimah, sebagai senandung kehidupan, ad-dhaimati, yang selalu dahaga. Ya. Dengan ingat Nabi itu semakin kita itu semakin dahaga, sebagai lagu-lagu senandung kehidupan yang terus selalu dahaga, ilaman bayhadal ilhamil karim, untuk manba ilaman baik. Jadi Nabi itu sebagai manba hadal ilham karim, sebagai sumber ilham yang mulia. Wa ila faidho hadil butulatil fadzati, wa ila faidho, dan akan aliran akan kepahlawanan sosok pribadi Nabi, wal azmatil kamilati, dan keagungan yang sempurna. Artinya bahwa Nabi itu adalah seorang sosok manusia yang hidupnya adalah lewat sudah sampai 14 abad yang lalu. Tetapi keagungan dan kemuliaan Nabi itu akan terus masih memenuhi relung-relung hati kita, di pendengaran kita, di ingatan kita. Nasyidul hayatid dhaimah, menjadi senandung kehidupan yang selalu dahaga, ilaman bayhadal ilhamil karim, untuk memperoleh sumber ilham yang mulia. Dahaga wa ila faidah, dan dahaga untuk faidah hadhil butulah, yaitu asupan atau aliran kepahlawanannya Nabi al-firdati, yang pribadi.
dan wal azamatil kamilah dan keagungan yang sempurna. Wa idza dzakara dan apabila ingat siapa al muslimuna orang-orang Islam hadan nabiyal ummi akan nabi yang ummi. Nabi yang disebut sebagai nabi ummi. Apa sih maksud dan tujuannya? Disebut nabi itu sebagai nabi ummi. Nabi ummi itu bukan tidak mempunyai maksud Allah menjuluki nabi ummi. Ini bahwa dijuluki nabi ummi itu dalam rangka takdisan untuk mensucikan lirisalati allati hamalaha wa balawha anillahi ta'ala wa nasyaraha fil khafiqaini. Ini jadi nabi itu dilakopi dengan nabi ummi dalam rangka mensucikan terhadap risalah. Ya, risalah yang dibawa oleh Nabi, ya, beliau diberi mukjizat. Karena dengan Nabi itu diummikan dengan sifat ummi itu, Allah akan mengatakan dan menjelaskan kepada umat manusia bahwa di antaranya adalah Al-Quran itu bukanlah tulisan Nabi, bukan karangan Nabi, karena Nabi tidak bisa nulis, Nabi tidak bisa baca. Mana mungkin orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu mengarang Quran. Sehingga jauh-jauh Allah sudah mengerti. Wong gini aja tidak sedikit orang yang menuduhkan terhadap Al-Quran itu adalah karya dan karangan Nabi. Jadi ini diantara takdisan lirisalatihi ila allati hamalaha, sebagai risalah yang dibawanya, allati hamalah yang telah membawa siapa nabi ha akan risalah, wa balawa dan telah menyampaikan siapa nabi ha akan risalah, nabi ummi. Allati hamalah yang telah membawa siapa nabi ummi ha akan risalah, wa balawa dan telah menyampaikan siapa nabi ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis itu ha akan risalah, anillahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Ini kepentingannya, tujuannya ini. Wa nasyaraha dan Nabi ummi inilah yang telah menyebarkan hak akan risalah fil khafiqaini, di jajahan dunia, mulai dari jajahan arah timur sampai ke barat. Yang kedua adalah wa imanan, bahwa Nabi ummi dijuluki Nabi ummi itu sebagai wa imanan, sebagai bentuk menjadi keimanan. Bisumuwi maja'abi min aqidatin, sebagai bentuk keimanan. Ini menjadi sebuah keimanan. Akan bisumuwima akan luhur atau tingginya sesuatu ja'a yang datang Nabi bi dengan ma min aqidatin wa tasyri'in, bahwa semua ajaran-ajaran yang dibawa Nabi ini adalah sesuatu yang perlu diimani sebagai bentuk keimanan, ya. Keimanan yang mempunyai nilai tinggi tentang apa yang dibawa Nabi itu sekaligus menjadi keimanan kita. Kok ada Nabi ummi membawa ajaran seperti itu, kalau tidak bersumber dari Allah mana mungkin bisa. Sehingga dengan dilevelkan Nabi sebagai Nabiul ummi itu, biar dengan segala apa yang dibawa oleh Nabi itu betul-betul bersumber dari Allah dan wajib kita imani. Min akidatin, baik itu akidah, wa tasyri'in dan syariah. Fa innal insaniyata, maka sesungguhnya manusia, kemanusiaan, atau fa innal insaniyah, karena sesungguhnya manusia, kulluha, seluruh dari manusia, keinsaniyah, latad guru, pasti akan menjadikan ingat kemanusiaan. Annahu, sesungguhnya Nabi itu rasuluha, adalah utusan atau rasul yang membawa ajaran. Yang membawa ajaran apa? Yang membawa ajaran risalah ilahiyah. Al-fadhu sendiri, Al-karimu yang mulia-mulia, Al-baru yang baik, Ar-rahimu yang penuh dengan kasih sayang. Beliau pembawa dengan level-level sifat itu. Wal alamu yang seperti alam, jiwanya ya tidak mudah marah.
Al-Mufridu yang sendiri, Al-Wahidu yang satu-satunya, Mujahidan sebagai pejuang fi tarikhia di dalam sejarahnya, pembawa risalah, Al-Hafili yang penuh, Al-Hafilil Madidi yang penuh dengan suri tauladan. Jadi bahwa fa'innal insaniya kulluha la tadkur, bahwa secara kemanusiaan, secara keseluruhan itu pasti akan ingat. Jadi ketika ingat tentang kemanusiaan itu pasti ingat kepada Nabi. Kalau bicara tentang hak asasi manusia, itu pasti semestinya orang itu langsung ingat kepada sosok Nabi. Semestinya seperti itu. Kalau bicara tentang sosok kemanusiaan, pasti harus kita ingat pikiran kita, qalbiyah kita kepada Rasulullah. Di mana Nabi itulah yang membawa ajaran innahu rasuluhu, sebagai utusan yang membawa risalah insaniah maksudnya. Jadi yang membawa konsep-konsep dasar kemanusiaan itu adalah Nabi. Nabi adalah sosok manusia yang mengangkat harkat manusia yang sebelumnya itu pada masa jahiliyah itu Masya Allah, manusia dijadikan budak yang setara dengan hewan, perempuan tidak ada artinya apa-apa, diperjualbelikan yang diseimbangkan sama dengan barang-barang dagang. Coba bayangkan ya, coba bayangkan. Jadi Nabi itu membawa ajaran kemanusiaan yang sendiri, yang mulia, yang penuh dengan kasih sayang, wal alamu, dan punya sifat kaya ya, al-mufridu yang sendiri, al-wahidu satu-satunya, mujahidan sebagai pahlawan fi tarikhia di dalam sejarah tentang kemanusiaan ya, al-hafil madid yang penuh dengan tauladan. Itulah Rasulullah. Inna azumatahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya keagungannya Nabi SAW melaisat tiada azumatuhu. Jadi keagungan Nabi itu bukanlah keagungan mustamidatan yang diambil karena min aswabiyatin, dari kesukuan, bukan. Keagungan dan kemuliaan Nabi itu bukan karena suku, tidak seperti umatnya ya, umatnya au jahin atau jah atau kemuliaannya, au malin atau harta bendanya, wala min azumatil ummati, dan bukan pula keagungan dan kemuliaan Nabi itu karena kemuliaan umat, allati zuhara, yang telah datang, yang telah muncul fiha, di dalam umat. Jadi umpamanya di sini sekarang itu umatnya Nabi hebat-hebat, ada menjadi orang-orang yang hebat, jadi orang ahli tasawuf, jadi ulama, jadi orang-orang yang hebat pokoknya. Sesungguhnya yang membuat Nabi agung itu bukan kehebatan umat, jangan salah paham, tetapi karena kehebatan Nabi sehingga kita menjadi hebat. Seperti itu. Jadi kehebatan kita itu adalah kehebatan yang dinisbatkan karena keagungannya Nabi. Wala min samui hasbihi wa syarafihi, dan tidak pula keagungan Nabi itu min sumui hasbihi, dari luhurnya keturunannya, wa syarafihi, dan maksudnya keturunannya Nabi, kemuliaan ketebal, akan tetapi Nabi mulia itu bersumber min jalali syakhsiyati, dari keagungan pribadinya Nabi, wa kamali khuluqihi, dan kesempurnaan akhlaknya Nabi, wasiati ufukihi, dan karena luas cakrawalahnya Nabi ya. Wa innahu, karena sesungguhnya Nabi itu al-matsalul a'la, teladan yang paling tinggi, alil insani, bagi manusia, al-kamil, yang sempurna. Karena Nabi itu didapuk sebagai manusia teladan, gambaran manusia teladan, manusia yang punya akhlak tinggi secara kemanusiaan terhadap lil insanil kamil, terhadap manusia yang sempurna. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi itu al-masalu, sebagai teladan manusia ala-ala yang paling tinggi, lil insanil kamil, bagi manusia yang sempurna.
Wa annahu dan sunnah Nabi itu asya hidup mujahidan sebagai pejuang, wa mata dan mati Nabi mujahidan juga sebagai seorang pejuang fisabilillah di jalan Allah. Itulah teladan Nabi. Di dalam konsep hidup ya, hiduplah sebagai seorang pejuang dan matilah sebagai seorang syuhada. Ini adalah cara konsep Nabi untuk ajarkan kepada umatnya seperti itu. Tapi dalam pengertian berjuang tidak harus perang, tidak harus perang. Wa annahu dan sesungguhnya Nabi itu ar-rasulu utusan al-mab'usu yang telah wa annahu sesungguhnya Nabi itu ar-rasulu adalah seorang rasul al-mab'usu yang diutus. Allazi ikhtarathu al-inayatul al-ilahiyatu. Di mana beliau ikhtarathu telah memilihnya kepada Nabi apa al-inayatu. Adalah al-inayatu itu adalah untuk melestarikan, dipilih sebagai orang yang bisa melestarikan nilai-nilai ketuhanan min bainil khalqi, di antara makhluk, liyabluwa, agar supaya Nabi itu bisa menyampaikan risalatullahi, akan risalahnya Allah ilal alami, ke seluruh alam, ala fatratin, melalui masa, minar rasuli, dari para rasul. Dola, di mana telah sesat fiha, di dalam fatrah, siapa an-nasu, orang-orang atau manusia. Jadi Nabi ini sebagai Nabi yang telah dipelihara oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai pemelihara konsep ilahiyah di antara makhluk, mulai dari fatrah Rasul, mulai zaman kekosongannya para rasul, yang mana orang-orang dulu pada saat itu telah sesat. Wajalu, di mana orang-orang itu telah bodoh, wajalu, dan mereka bodoh, hidayatas sama, yang akan petunjuk langit. Allati basyaro, allati yang basyaro telah memberikan kabar, biya dengan hidayatus sama, siapa al-anbiya, para nabi, wal mursalun, ada para utusan. Wa tarsiu, dan kembali keagungan itu ila annahu, kepada sesungguhnya Nabi itu ja'a, datang bi akhir risalati, datang sebagai pembawa risalah yang paling akhir. Ditakuna, agar supaya menjadi risalatun Nabi ini bainal basyariyati, di antara manusia, kemanusiaan amatan secara umum, wa aqidatan nasi, dan akan menjadi akidah manusia qotibatan, secara keseluruhan. Wa ya, adapun risalahnya Nabi itu adalah al-fitrah, risalah yang suci, allati fatara, yang telah menjadikan siapa Allah an-nasa, kepada manusia, alaiha, atas fitrah. Faqad da'at, maka sungguh telah mengajak risalah ilahiyah itu, risalatullah ini ya, risalah ketuhanan itu, ila tauhidi, menuju tauhid, al-mutlaqi, yang mutlak. Wa qarrara, dan telah menetapkan mabadi al-adalati, akan dasar-dasar keadilan, wal hurriyati, dan kebebasan, wal masawati, dan kesamaan, wal ikhoi, dan persaudaraan, bainan nasi, di antara manusia, kafah, secara keseluruhan. Bahwa risalahnya Nabi itu mengajak tauhid manusia dengan menetapkan konsep-konsep dasar keadilan dan kebebasan, serta persamaan dan persaudaraan di antara manusia secara seluruh. Ini kan konsep hak. Jadi manusia tetap dibawa kepada makhluk yang beragama, bertauhid. Setelah itu konsepnya adalah dasar-dasar keadilan, kebebasan, dan persamaan hak dan persaudaraan. Wakana, dan ada risalah Nabi itu dinal basyariyati, berupa agamanya kemanusiaan, bisumuwi ruhiha, karena tingginya ruhnya, yaitu risalah Nabi, inti, jadi karena tingginya nilai daripada risalah Nabi, wa jalali nizaatiha, dan agungnya kecenderungannya risalah Nabi.
Wa nabali ahdiha, dan bagusnya ya tujuannya risalah Nabi. Wa raf'iha, dan tingginya, nilainya itu tingginya apanya risalah Nabi itu. Min karomatil insani, dari derajat kemanusiaan. Wa da'watiha, dan mengajak akan risalah Nabi itu ilal hubbi, untuk saling mencintai, wa rahmati, dan kasih sayang, wa ta'awuni, dan saling menolong, wa iqadid dhamiri, dan membangkitkan hati, wa syuuri, dan rasa, bil mas'uliyati, akan tanggung jawab. Masya Allah. Wa taqdiril uhudi, dan mengagungkan akan akan janji-janji. Jadi janji itu harus di atas segala-galanya. Wal hurmati, dan kehormatan. Wa nasril ilmi, dan mengembangkan pengetahuan. Wal umroni, dan mengembangkan sisi-sisi pembangunan. Wal madinati, dan wal madaniyati, wal muduniyati, dan peradaban. Wal harbil wasniyati, dan memerangi sesembahan berhala, wasyirki, dan kemusyrikan, wal dhalali, dan kesesatan, warodhaili, dan kejelekan, wal mungkarati, dan kemungkaran, wal ahwa'id dhalati, dan keinginan-keinginan yang sesat, wal auhamid dhara, dan cara berpikir yang mudharat, wasyahwati, dan syahwat al jamihati, yang liar, wal khurafati, dan khurafat al-kadzibati, yang bohong, wat taqalidil baliyati, dan tradisi yang bodoh, wa jamaah, dan kemudian menumpulkan an-nasa, kepada seluruh manusia, tahta liwa'i wahid, di bawah bendera satu, min hadillah, yaitu dari petunjuk Allah, wa fi dhilli risalatin kamilatin, dan di bawah naungan, yaitu risalah yang sempurna, fi syariatillah, ia adapun risalah kamilah, itu syariatullah, adalah syariat Allah. Summa lam yamdi, kemudian tidak kendor. Summa lam yamdi, kemudian tidak kendor Nabi, ila jiwari Rabbi, di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah. Illa waqad jama'a, kecuali betul-betul telah mengumpulkan siapa Nabi, al-araba, orang Arab, alaiha, atas orang Arab, wada'a, dan mengajak siapa Nabi, dan tidak kendor perjuangan Nabi, al-muluka, raja-raja, wal umara, dan pemerintahan, berilaiha, kepada risalah, kepada syariatullah. Fa arsala, maka kemudian mengutus Nabi ar-rasulah, utusan-utusan, mubasyirina, dengan memberikan kabar gembira, wa mundhirina, dan memberikan peringatan, ila Kisra, satu misal, sampai kepada Raja Persia, wa malikil bahraini, dan kepada ratu tanah Bahrain, wal habasya, dan Habasyah di Ethiopia, wa hakim Misra, dan raja di tanah Mesir, wa Harkal, dan Heraklius, ya, diajak. Qaidi daulati Rom, yang menjadi panglima daripada pemerintahan Rom, al-udma, yang sangat perkasa, yang sangat besar. Wa hamala, dan kemudian membawa siapa khulafa'uhu, adalah pengganti Nabi, min bu'di, setelah wafatnya Nabi. Aba'a hidayatil umami, dengan membawa beban, ya, menanggung atas hidayahnya umat, wa tahriril insaniyati, dan kebebasan manusia. Bahwa sholat, maka sampailah apa hadir risalahku, risalah ini, ila atrofid dunia, sampai menuju ke penjuru dunia. Wa qomat alaiha hadoroh, wa qomat, dan berdiri alaiha, atas apa tadi? Itu risalah. Hadir risalah, berdirilah risalah ini. Jadi hadoroh, jadi peradaban-peradaban itu selalu dikuatkan oleh risalah ini. Wa qomat, dan berdiri alaiha, di atas risalah, apa? Hadrotun musyrikotun, peradaban yang cemerlang. Walam tazal, dan tidak henti-hentinya hadhir risalah, itu akidatan kasirin minal umam, menjadi sebuah akidah dari seluruh, dari umat-umat, wasyu'ubi, dan suku-suku.
walan tazal, dan terus menerus apa hayatun, berkembangnya, fiha, di dalam risalah itu, min akhlaqin, dari akhlaknya Nabi, wa ahkamin, dan hukum, ilaan yarisallah, sehingga Allah akan mewariskan, siapa Allah, al-ardha, bumi, waman, kepada orang alaiha, yang tinggal di atas bumi. Artinya setelah pasca Nabi meninggal, maka kemudian beban berat ini dipikul oleh para khalifah. Bagaimana khalifah itu meneruskan perjuangannya Nabi sampai kepada para ulama. Maka kita harus berterima kasih. Jadi bukan sendiri Nabi dibantu oleh khalifah-khalifah itu juga. Sehingga sampai risalah ini ila atrafid dunya, sampai ke penjuru dunia ini juga termasuk perjuangannya para sahabat yang menjadi penerus Nabi. Ya. Dan disitulah berdirilah peradaban yang cemerlang, ya, yang di bawah risalahnya Nabi. Dari situ walam tazal, maka akhirnya terus risalah ini berkembang, akhirnya menjadi akidah, ya, sebuah keyakinan yang dipeluk oleh semua umat dan suku-suku. Akhirnya berkembang terus. Bima fiha, di mana risalah itu ada dijelaskan tentang akhlaknya Nabi, hukum-hukum Nabi, sampai Allah akan memberikan bumi ini kepada penerusnya, termasuk ulama-ulama. Ya. Walaqad kuntu, dan sungguh telah ada aku akra'u, telah membaca fi suratil Maidah, di dalam surat Maidah, fastauqafani, menjadikan aku berhenti. Apa qauluhu ta'ala, dawuhnya Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Al-yauma, pada hari itu, akmaltu, aku telah sempurna, lakum, bagi kalian, dinakum, akan agama kalian, wa atmamtu, dan aku telah sempurnakan, alaikum, atas kalian, nikmati, akan nikmatku, wa raditu, dan aku telah ridho, lakum, bagimu, al-islam, akan Islam, dinan, sebagai agama satu-satunya. Wa waqaftu, kemudian aku berhenti, indah hadil ayat, ketika sampai kepada ayat ini, wiqfata ta'ammulin, dengan berhenti untuk melakukan ta'ammul. Ta'ammul itu untuk merenungi, wa tabassurin, meneliti, wa tibarin, dan mengambil satu pelajaran dari ayat ini. Sehingga wa akhadtu, dan aku memulai, ukoriru, mengulang-ulang akan ayat, wa artiluha, dan aku baca dengan cara tartil ayat ini. Katanya penulis, mutadzawwikan, hale menikmati, halawataha, akan manisnya ayat ini, mustasyiron, sambil merasakan balawataha, akan keindahannya ayat ini, mutaasyiron, akhirnya terhanyut, dengan terhanyut. Ya. Wajahnya jawarih, dan seluruh anggota tubuhku itu terhanyut dia dengan ayat ini. Wa khalastu, sehingga aku meringkas dari isi daripada ayat Al-Maidah ini. Ringkasannya sekitar ada 1, 2, 3, 4. Dan 1, 2, 3, 4 inilah ringkasan daripada ayat Maidah. Katanya penulis, ya, ketika sampai kepada ayat al-yauma akmaltu, beliau berhenti untuk melakukan semacam kontemplasi, perenungan, untuk melakukan tafsirah, analisis, mengambil pelajaran. Dari situ beliau mulai berulang-ulang dibaca secara tartil, dengan dirasakan akan nikmatnya, keindahannya, dengan merasakan akan nilai-nilai balawanya, sehingga terhanyut wajami ajawarih, dan seluruh anggota tubuh kubiah dengan ayat ini. Wa khalastu, sehingga aku memelihara, atau aku kemudian bisa menyimpulkan ilah kepada satu, Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala lama aroda, ketika menghendaki siapa Allah, ayyakuna, ada apa hadad dinu, agama ini, khotimal adyan, menjadi penutup agama-agama, faladina, maka artinya tidak ada agama ba'dahu, setelah hadil adyan, tidak ada yang sihu, yang akan bisa menggantikan agama.
au yubaddilu atau yang akan menggantikan agama, au yuslihu atau yang memperbaiki agama. Ini makna daripada surat Al-Maidah. Bidalil qauli ta'ala, sesuai dengan dalil dawuhnya Allah, maka Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Walakin Rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Maka tiada siapa Muhammadun, Nabi Muhammad itu aba hadim, menjadi bapak salah seorang min rijalikum dari rijal kan, walakin Rasulullah, akan tetapi Rasulullah SAW, walakin akan tetapi Rasulullah wa khatamun nabiyyin, dan sebagai penutup para nabi. Jamaah telah mengumpulkan siapa Nabi fihi di dalam penjelasan ini minal ahkami. Jamaah telah mengumpulkan fi di dalamnya ayat ini minal ahkami, dari ayat-ayat minal ahkami, dari hukum-hukum, wal adabi dan etika, wa ta'alimi dan pembelajaran ma sesuatu yadmanu yang memuat atau mengandung apa ma lahu terhadap agama, ayyakuna ada apa agama ini kholidan akan selalu kekal bagian dan selama-lamanya, wasolihan dan akan selalu baik likuli zamanin sepanjang waktu, wa makanin dan tempat, wa kafilan dan akan menanggung is'adil insaniyati akan keselamat kebahagiaan kemanusiaan, kuliah secara keseluruhannya insaniyah, wa takhlisil basyariyati dan menyelamatkan kemanusiaan min adroniha dari kejahatannya, wa iqamatil adalati dan menegakkan keadilan, wal haqqi dan kebenaran bainan nasi di antara manusia ajmaina secara keseluruhan. Jadi bahwa apa yang terkandung di dalam ayat ini, maka Muhammadun aba hadim rijali walaki Rasulullah hadun nabiyyin, itu terkandung hukum, etika, pembelajaran yang terkandung di situ bahwa agama ini adalah agama Islam adalah agama yang kholidan bagian, wa sholihan likulli zaman, agama yang kekal, abadi, ya, yang bagus, selalu terus bagus dan benar sepanjang masa dan tempat, yang akan menjamin kebahagiaan kemanusiaan, yang akan menyelamatkan manusia dari kesalahan dan dosa, menegakkan keadilan dan kebenaran di antara manusia. Masya Allah Islam. Bahkan dan ada bidzalika dinil qayyim, bahkan dan ada apa agama Islam itu bidzalika dinil qayyim, dengan agama yang jelas, yang tegak, at-tamati yang sempurna, al-mahfudi yang terpelihara, al-khalidi yang kekal, al-qayyimi dan yang tegak, alladzi qala, alladzi yang qala dawuh Allah fi di dalam Al-Qur'an, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ini mungkin mudah-mudahan kajian kitab ini akan menjadi satu pencerahan sebagai bentuk muqaddimah, dan insyaallah nanti sedikit ini akan saya buat seri kedua aja dalam ngaji kitab muqaddimah, yaitu Muhammad Insanul Kamil. Mudah-mudahan kita akan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan akan selalu mendekatkan hati kita untuk selalu cinta kepada Nabi dan mengikuti dari ajaran Rasulullah SAW. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.